Hari yang saya hormati, sepanjang tahun 2025, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan beragam aspek, baik dinamika sosial ekonomi, perkembangan teknologi, hingga ke perubahan pola ancaman Kamtibmas. Sebagai pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, diplomasi, dan mobilitas masyarakat, wilayah hukum Polda Metro Jaya tetap kerap sekali berada di garis depan dalam menghadapi dampak dinamika tersebut. Hal tersebut terlihat dari tingginya volume gangguan Kamtibmas dan laporan yang kami terima dan kami tangani dari masyarakat. Sepanjang tahun 2025, Polda Metro Jaya termasuk salah satu Polda dengan jumlah laporan polisi tertinggi di Indonesia dan berkontribusi sekitar kurang lebih 16% dari total laporan polisi nasional. Pada aspek Harkamtibmas dan pengamanan kegiatan masyarakat, sepanjang tahun 2025, Polda Metro Jaya melaksanakan pengamanan terhadap berbagai kegiatan masyarakat berskala besar, termasuk agenda nasional dan internasional, serta pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum sebanyak 2.304 kegiatan. Prinsip utama kami adalah kami akan berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak warga untuk menyampaikan aspirasi tetap dihormati, namun ketertiban umum, keselamatan, dan aktivitas masyarakat lainnya juga harus tetap terjaga. Pada aspek lalu lintas yang menjadi denyut harian wilayah Pegapolitan sepanjang tahun 2025, kami mencatat ada 13.184 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebanyak 740 orang dan korban luka-luka sebanyak 16.038 orang. Ini lumayan cukup tinggi. Untuk menekan resiko, kami melaksanakan rekayasa lalu lintas, penegakan hukum, serta pengawasan berbasis teknologi, termasuk melalui sistem elektronik, dengan jumlah peringatan tilang dan teguran sebanyak 893.893.023 kali. Di saat yang sama, kami terus memperkuat pelayanan di titik-titik rawan kepadatan dan kerawanan lalu lintas. Pada aspek penegakan hukum, kami berhadapan dengan perubahan modus yang semakin cepat, termasuk kejahatan jalanan dan kejahatan konvensional. Sepanjang tahun 2025, pengungkapan perkara menonjol di bidang kriminal umum mencakup 2.425 perkara. Sementara itu, untuk narkotika kami menangani 7.426 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 9.894 orang, cukup tinggi. Sebagai penegasan, hingga menjelang akhir tahun, penindakan narkotika tetap kami lakukan. Salah satu pengungkapan menonjol adalah pengungkapan 103,1 kg sabu jaringan Asia Tenggara oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Pada aspek kejahatan cyber, tantangan semakin serius. Sepanjang tahun 2025, Polda Metro Jaya menangani 2.625 laporan kejahatan cyber dengan dominasi modus penipuan dan ilegal akses, termasuk judi online yang dampaknya nyata bagi keluarga dan ketahanan nasional. Di sisi lain, kami juga menangani fenomena sosial yang menyentuh sisi kemanusiaan dengan adanya tawuran, kekerasan jalanan, balap liar, dan perilaku berisiko yang kerap melibatkan anak-anak muda. Sepanjang tahun 2025 tercatat 440 kejadian tawuran, keributan kelompok dengan langkah penanganan yang tidak hanya penindakan, tapi juga pencegahan melalui patroli, pembinaan, kolaborasi dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Nanti mungkin kami akan berbicara dengan Pak Pangdam turun langsung ke titik-titik di mana sering terjadinya tawuran tersebut agar kita bisa mitigasi, kita kelola, kita reduksi, dan kita hilangkan. Dalam konteks pelayanan publik, kami memahami bahwa ukuran kehadiran polisi sangat ditentukan oleh cepat atau tidaknya kami merespon ketika masyarakat membutuhkan atau melaporkan.
Oleh karena itu, layanan kepolisian dan kanal pengaduan kami perkuat. Kami juga perkuat layanan kami dengan mengoptimalkan layanan call center 110, di mana animo masyarakat terhadap layanan ini terbilang cukup tinggi. Sepanjang tahun 2025, kami menerima lebih dari 269.000 panggilan yang masuk, dan sekitar 67% panggilan terlayani oleh jajaran kami. Bagi kami, angka ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya untuk melapor dan meminta bantuan. Selain pelaksanaan tugas rutin untuk memperkuat pengamanan pada momentum-momentum tertentu, Polda Metro Jaya juga melaksanakan 9 operasi kepolisian sepanjang tahun 2025. Operasi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, menjadi instrumen penting agar langkah pencegahan, pelayanan, dan pengendalian kerawanan dapat berjalan lebih fokus, lebih terukur, dan sesuai karakter ancaman serta kebutuhan masyarakat di tiap periode. Di rangkaian operasi tersebut terdapat beberapa catatan penting yang patut kami sampaikan. Yang pertama, dari aspek lalu lintas kami melihat adanya pergeseran pola penegakan hukum yang semakin modern. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pelanggaran yang termonitor melalui ETLE dibandingkan tahun 2024. Bagi kami bukan semata angka penindakan, melainkan bagian dari upaya membangun budaya tertib berlalu lintas secara lebih objektif, konsisten, dan berbasis teknologi. Kedua, pada momentum Lebaran, pelaksanaan pengamanan dan pelayanan arus mudik maupun arus balik dapat berjalan dengan lancar. Dan potensi gangguan Kamtibmas menjelang hari besar juga dapat diantisipasi melalui penguatan patroli. Kami lakukan dengan Pangdam Jaya, kami melakukan patroli gabungan, terima kasih Bapak Pangdam, dari mulai pada saat pelaksanaan operasi sampai nanti menjelang akhir tahun baru. Dan mungkin 2 bulan lagi kita akan melaksanakan kegiatan operasi ketupat. Raya besar, kami juga akan bersinergi dan Pak Pangdam untuk melakukan patroli bersama, menjaga Jakarta ini, menjaga ibu kota ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, pada periode-periode rawan menjelang hari besar dan pada momentum keramaian, ancaman kejahatan dapat ditekan melalui kombinasi langkah preventif yang kuat dan penegakan hukum yang terukur. Pola ini kami jalankan agar ruang publik tetap aman, aktivitas masyarakat tidak terganggu, dan rasa aman benar-benar hadir secara nyata. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, penjelasan yang kami sampaikan ini merupakan gambaran awal. Setelah ini, masing-masing pejabat utama Polda Metro Jaya akan menjelaskan lebih rinci tentang data, tren, langkah-langkah penanganan, serta capaian yang difokus kinerja sepanjang tahun 2025 sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Berikut kami persilakan kepada Bapak Irwasda untuk menyampaikan paparannya, dilanjutkan dengan pejabat utama lain.